Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wisnu Hatnolo di channel The Wish Show. Gila, mantep banget dah tuh signature gua tuh ya, signature gua tuh. Oke, kita sudah seperti yang kalian lihat bersama-sama, gua bakal bermain PC Creator Pro lagi ya. Jadi ini gua udah mulai seru sih ya gamenya ya. Oke lah, langsung saja yuk bareng-bareng kita lihat. Pertama-tama itu seperti biasa, kita tuh buka orderan dulu. Kita terima orderan dulu. Emang kita coba orderan, bukan lah ya. Ini dia orderannya. Kita sudah ada beberapa orderan di sini. Rata-rata upgrade komputer, Ada create komputer ya. Create komputer $870. Oke, bisa nggak ya? Bisa sih. Kayaknya gue mau ngambil yang duit paling gede dulu karena gue pengen ngebuka shop itu. Gue penasaran tuh seperti apa itu shopnya ya. Create new computer RMG. Oke, RAM size 4 GB, $870. Oke, lumayan. Pakai M.2 berarti soketnya mesti AM4 coy. Kita accept aja ya. Kenapa? So tau banget loh bang, harus AM4. Coba aja kita lihat di sini. Jadi di sini tuh kita juga bisa sambil belajar sebenarnya ya. Kita create new PC di sini. Kita beli dulu casingnya ya. Kita beli casing yang keren-keren. Oke, karena $870 kita kasih ya ini juga dah. Oke lah ya, $48 ATX. Udah cukup lah ya ini ya, cukup lah. Kita lanjut ke ini. Kita motherboardnya dulu ya. Kalau kalian nggak percaya, itu apa namanya? Ini prosesor coy, salah gua. Aduh dulu. Kok bahaya buka nih, kita ke motherboardnya. Kalau kalian nggak percaya kenapa gue bilang AM4, itu bisa dilihat aja di sini ya. 68H kita coba lihat nih di sini tuh nggak ada M.2 SATA ya, sampai yang paling mahal juga tuh nggak ada M.2 SATA dia. Nah kalau gitu langsung aja kita filter ke chipsetnya yang ini. Kalau AM4 tuh B450 di sini ya, yang paling sebenarnya ada A320M. Nah, cuma di sini B450 yang paling rendah. Kan nah ada M.2 SATA. Oke, langsung saja kita beli 126. Waduh. Berarti soketnya AM4 ya. Budgetnya 800-an. Nah, kita kasih yang agak ini, pakai Athlon aja ini, makanya Athlon ya. 220 GE. Nah ini aja lumayan, 4 thread ya, dual core tapi dia 4 thread. Oke. Selanjutnya dia minta 4 yang 43. Oke, ada di sini slotnya. Nih dia yang 43 kita kasih. Athlon itu udah punya iGPU ya, setahu gue ya, jadi kita nggak perlu VGA karena ini budgetnya minim coy. Budget segitu minta VGA, gila kali, harga VGA lagi mahal ini. Kita kasih M.2 yang tentunya saja yang murah punya 120 GB. Kita beli yang HyperX. Set. Oke, kita beli power supply-nya karena ini Athlon itu 400 watt juga cukup. Kemudian coolernya kita beli yang support AM4 Deep Cool Ice 100. Oh, dia tidak support AM4 ternyata bang. Ini dia Aerocool AM4 juga tidak cocok. Ini aja deh yang murah dah. Tidak juga ya kali, kita mesti pakai tower loh, budget segini 48. Oke lah, kita beli yang ini Deep Cool. Ini sepertinya ya Deep Cool Gamex ya, yang sudah terkenal itu ya, mini Ice Edge Mini, sorry, Deep Cool Ice Edge Mini sepertinya lah. Jangan sotoy bang ya, sotoy gua. Oke, sudah cukup. Kita langsung saja pasang. Set, kita rubah dulu guys, harus RGB biar murah, yang penting RGB. Nah cakep kan, kita buka ya. Oke, baik, sekarang kita buka dulu bautnya satu persatu ya. Jos, mantap, masukin. Set. Oke, sekarang CPU nya guys, Athlon sebenarnya udah 3000 GE ya, tapi di sini belum diupdate, nggak apa-apa ya, yang penting oke lah ya.
Oke, kita ratakan pasta prosesornya sampai 100%. Kalau bisa, nggak bisa, oke, confirm aja. 90% juga udah cukup. Ciamik lah. Udah itu udah lengket itu. Kita masuk ke RAM-nya, kita pasang, klik. Dia pakai GPU tapi karena budget minim nggak apa-apa. Jadi masih bisa di-upgrade jadi 8 GB. Nanti kalau yang punya mau upgrade itu masih bisa. Oke, kita kembali nggak pakai video card. Nah, tadi kita pakai hard disk, sebenarnya masih cukup, kita beliin aja lah hard disk ya, 500 GB berapa sih paling. Udah langsung isi paling murah nih. Oke, $56 doang. Masih cukup, kita masih untung. Masih sang hard disknya di sini, coy. Kemudian SSD-nya juga kita pasang tadi yang M.2-nya. Set. Oke. Power supply-nya pasang sudah, kemudian coolernya, wah mantap cooler tower ini. Tapi kok madepnya ke situ ya, kebalik ini loh coy, nggak bisa dia atur ini. Coba, kan kalau madepnya ke sini nih agak keren itu, nggak bisa ini, nggak bisa ya. Oke lah kalau begitu kita tutup, kita baut lagi satu persatu. Selesai, kita kembali, kemudian kita tes dulu nyala. Kalau sama gue itu pasti gue tes guys. Jadi kalau beli PC sama gue tuh dijamin lah ngerakit PC sama gue. Karena gue juga di real life itu gue juga ngerakit sendiri. Sombong banget lo bang. Agak, bukannya sombong. Jadi kalau kalian yang berdomisili di daerah Jakarta Timur ya, untuk Bekasi, ya, kota Bekasi gitu ya, bisa lah kontak-kontak gua kalau mau dibantu ngerakitin ya. Cuma memang sekarang harga komponen lagi pada gila sih, agak berat juga kalau mau ngerakit PC kita, terutama VGA yang udah pada kita tahu lah semua lah. Nah, udah kita verify, dapat duit. Oke, 9.500. Gua mau buka toko gua 35.000, nggak bisa ya, langsung error dia. Error. Nah, tadi ada orderan baru, kayaknya gue sebenarnya kalau yang kayak gini bisa diambil, cuma duitnya dikit-dikit gitu loh boy. Kayaknya gue mau langsung yang ini ya, 926 Intel. Bisa nih ya, RAM 8 GB. Oke lah, kita accept ini. Di bawah $1.000 itu kategorinya di sini tuh masuknya ke budget PC sih. Jadi ya tadi pakai casing yang ini aja deh, kita agak bagusan sedikit ya. Nah, kita masukin. Sekarang kita belanja motherboardnya. Motherboardnya LGA 1151. Kita filter aja di sini. Nah, yang paling murah itu tadi udah pakai MSI ya. Gue pakai gigabyte kayak jarang nih. Gue mau pakai gigabyte deh. Gigabyte. Oke. Cukup lah ya ini ya. Kita beli gigabyte, kemudian prosesornya kita filter, soketnya 1151. Wah, kok langsung i7 guys, mahal ini, nggak cukup duitnya lah. Waduh, ini ya pakai Pentium dual core dulu, cuma dual core ya, 2 thread. Oke, nggak apa-apa lah ya. Habis budgetnya minim gimana gitu. Kita bantu dengan apa namanya, dual channel ya, 8 GB, biar agak ngebantu sedikit lah. 900 kita kasih VGA card, nah kayaknya nggak usah lah ya, ntar juga bisa upgrade sendiri. Gue lupa tadi dia mesti pakai apa sih. Oke, water cooler kan, diminta water cooler, jadi kayaknya gue pakai hard disk saja di sini ya. Kita pakai hard disk saja 1 tera juga cukup lah ya. 1 terabyte. Oke, 7200 fps tapi lumayan kencang lah. Power supply belum, kita belanja dulu power supply-nya. Kita pakai Aerocool yang 500 watt, nggak apa-apa. Oke, kita buka bautnya guys. Satu persatu kita buka bautnya. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita pasang motherboardnya seperti biasa, kemudian kita ke CPU-nya, plug. Langsung aja kita pakai yang agak kerenan dikit lah ya ininya ya. Nah, pastanya 100% mantap coy.
RAM-nya kita pasang, klek, klek, oke cocok. HDD-nya kita pasang di sini, ceret. Kita power supply-nya langsung kita pasang. Kemudian water cooler-nya ini yang kita belum beli, bos. Kita beli dulu aja di sini. Ini dia. Oke, gue beli 2 deh buat nanti cadangan kalau misalkan ini lagi ya. Jadi punya 3 gue di sini. Karena bakal banyak sih rakitan rata-rata pada minta pakai AIO gitu, water cooler gitu kan. Plok. Nah, ada ciamik ini kita kembali. Set, tertutup guys. Tek 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 tek. Oke. Belum. Kita cat warna dulu. Warnanya kalau PC itu dia kayaknya tadi punya cewek ya. Kita kasih warna putih aja, keren kayaknya. Nah, wah, mana? Kok nggak berubah ini? Apa udah ya? Oke lah, anggap aja sudah ya. RGB dong, seperti biasa RGB, biar nambah FPS. Gila kali nggak RGB hari gini. Kita kembali, kita tes dulu seperti biasa. Jadi jangan sampai komputer nggak nyala, nanti balik lagi kita kan an error has occur kan, apa tidak nyala. Sepertinya si iGPU nya bos, feeling gua iGPU nya nih. Kita taruh dulu lah ya, kita edit di sini. Salah, nggak bisa kita buka itu, kita harus buka dulu di sini. Oke, kita lihat CPU-nya. Nah kan, iGPU-nya tidak ada, jadi terpaksa kita harus membeli VGA card. Kita kasih aja yang murah kalau gitu ya. Nih, yang paling murah apa sih? Jangan ini aja nih kayaknya nih, gigabyte $45 doang kan. Kita kasih lah ya. Kita pasangin dulu guys. Plek. Nah, cocok. Kita tutup lagi. Nah, jadi lumayan enak lah ya. Main ginian tuh, orderannya itu yang bikin kita pengen balik lagi untuk login ke gamenya ini. Kan gue penasaran juga sebenarnya sama apa namanya shopnya itu, apakah kita bisa berdagang secara online. Tapi sih kayaknya sih ini offline ya gamenya ya. Ya tapi mudah-mudahan bisa lah ya. Kalau main online seru nih, jadi kita bisa saling pamer sama teman kita. Tadi udah nyala itu kayaknya itu ya. Ini coba kita lihat. Nah, bener kan? Tadi berarti iGPU-nya guys. Gitu. Enak, kita bisa show off, kita bisa jualan sama temen gitu kan. Nah, sudah semua kita verify. Oke. Masih panjang untuk menuju 35.000. Oke, masih baru 13 menit. Kayaknya gue bakal masih bisa nyelesain 2 orderan lagi nih guys ya. Kita kebetulan mumpung ada yang create komputer 1700, lumayan. Wow, RMD jelas AM4. Kita kasih AMD Ryzen boy. Kalau gini boy, kita kasih GPU lah ntar ya, mungkin 1060 atau 1650 gitu kan. PC purpose should be for game, udah jelas kita pasti pakai AM4. Oke ya, nggak bisa di accept kalau di situ ya, jadi kita harus buka tesnya seperti ini. Oke. Dia minta CPU gaming. Kalau gitu gue mau ngasih yang agak kerenan lah ya casingnya ya. 145. Ini harganya 126. Oke, ini kayaknya mirip-mirip. Jadi gue ambil yang agak murah aja nih, karena mirip-mirip gitu ya. Buat apa? Nah, kita filter soketnya harus AM4 boy, karena gaming ini. Nah, tadi gue udah pakai itu. Gue mau pakai Asus sekarang. ASRock aja deh, 106. Udah pas ini ada purpose, bisa kalian bisa lihat sini ya, purpose itu kalau udah gambar gini berarti gaming dia. Kita ambil aja ini. Kemudian kita beli CPU-nya, kita pilih soketnya AM4. Nah, karena kita nggak pakai VGA, kita mau pakai VGA, jadi kita nggak usah beli ada eGPU-nya boy. Minimal Ryzen 5 lah ya. Bisa ke Ryzen 7. Wah, bisa sih. Harga 200 masih masuk sih sebenarnya ya. Oh enggak, nih masih Ryzen 5 ini kayaknya 2600X ini. Oh iya, 2600 masih Ryzen 5. Gue mau coba Ryzen 7.
Nah, tapi harganya terlalu mahal kan. Kayaknya ini aja ya, generasi yang lumayan baru nih, Ryzen 2600 194 atau 203. Beda dikit sih, ambilin 203 aja lah biar performanya makin ngacir gitu kalau kita install ya. RAM-nya tadi dia minta berapa ya, gue lupa, 16 GB kayaknya. Dia nggak minta RAM sih, tapi karena ini gaming jadi gue mau beli 16 GB ya. RAM type-nya kita tidak DDR4. Karena dipakai AMD, kita pakai yang kencang aja guys. Tadi nggak tahu gue support apa nggak tadi itunya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kita ambil yang ini, harganya mahal nih. Oke, sudah. Nanti sambil yang lainnya juga menyusul, atau kita beli dulu aja sekarang deh. 550 watt itu Cooler Master nih kan, bener kan? Cooler Master. Oke, harddisknya kita beli, kita kasih lah 1 tera harddisk. SSD kita punya jadi nggak usah kita beli. Coolernya ini loh, dia tadi nggak minta water cooler kan? Oh. Dia nggak minta water cooler guys, jadi oke lah. Nah, kita buka belum semua ya. Oke. Langsung aja kita masukin motherboardnya di sini. Plek. Wah, kencang ini. Kita pakai yang bagusan dong. Masa kita pakai yang murahan thermal pastanya. Dah 100% mantep. RAM-nya kita pasang sekarang. Kelak harusnya kalau dual channel itu di yang slot ketiga, tapi nggak bisa ini guys. Apa lah ya, harusnya kita bisa milih slotnya di sini nih. Jadi kalau ada update bagus sih begitu ya update-nya ya. Nah, GPU kita belum beli, kita janji kita kasih yang ini filter paling enggak jangan ini deh, memori size-nya aja 4 GB. Banyak pilihan di sini karena ini pakai AMD. Gue mau pakai RX 580 sih, 281 masih masuk ya budgetnya ya. Oke, kita pakai RX 580. Oke, kita pasang di sini guys. Plug. Oke, cakep. HDD-nya yang tadi kita sudah beli, kemudian SSD kita kasih yang ini dia 240 GB SSD M.2 ya, sayang. Remove aja, aneh sih M.2 juga situ, kita beli aja deh ya. Karena kita beli jadinya gua kasih yang 120 GB aja, cukup kali ya kalau cuma buat sistem aja lah. Ini install game bisa di harddisk aja ya, kita kasih. Nah power supply-nya sesuai permintaan 550 watt. Kemudian coolernya ini jangan pakai water cooler karena dia nggak minta. Kalau dia minta kita kasih. Tapi dia 1007. Oh, tapi kan udah pakai AMD 2600 ya. Udah ngabisin duit berapa tuh? Kita pakai bagus kok ini kok, lumayan. Tuh bintang 4 belum sih. Ini nih bintang 4 nih. Ini aja deh ya, kita kasih Zalman nih. Cakep kok inilah. Nah tuh, gue heran kenapa kipas musim ada ke atas sih. Oke, cakep ini ya. Kita tutup dulu guys. Tek, kita baut semuanya, keempat-empatnya sudah kita baut. Kemudian kita warnai, jangan sampai lupa harus RGB. Nah keren boy kalau kayak begini kan, keren sumpah. Oke, sekarang kita kasih ke pemiliknya. Ini dia PC untuk Anda. Senang berbisnis dengan Anda. Oke, 10.000 sudah semakin mendekati ya. Satu lagi, gue bakal satu lagi nih. Coba ya, ada nggak yang upgrade komputer? Ternyata pada upgrade semua guys. Video card benchmark mesti 1000. Ini aja nih, jadi gue sekalian mau nunjukin ke kalian ya. Kita accept deh nih. Oke, ini dia PC-nya. Aduh, burik amat sih. Asik. Wah, i7 guys. Seperti biasa guys. Gua kayaknya agak-agak apa ya? Dia minta VGA card dengan segitu loh. Kayaknya gimana gitu. Dia pakai i7 9700 loh. Gen 9 loh. Mahal ini harganya ini. i5 juga cukup sebenarnya ini. i5 coba kita lihat di sini.
Gua filter di sini soketnya 1151 ya. Wah, itu 7700 juga cukup sebenarnya ini. 4 core 8 thread ya. Udah gaming juga kok. Kita beli aja lah inilah. Oke. Ini kita remove dulu guys. Wah, semuanya di remove ini. Kita pasang lagi deh kalau gitu deh. Oke, CPU-nya kita pakai yang 7700 aja tadi. Kita kasih ini aja select lah, nggak apa-apa lah ya. Mantep kok ini juga. Ya, confirm cukup. RAM-nya dia pakai single channel, nggak apa-apa. Ya udah terserah dia lah. Dia nggak ada VGA card, kita beli. Nah, gua sih udah sempet tahu ya. Ini nih di atas 1000 setahu gua nih, NSA yang GT 710 ini. Sama water cooler. Video cardnya udah kita pasang dulu di sini guys. Plug, cakep. HDD-nya dia nggak pakai tadi ya, nggak usah kita kasih. Dia tadi pakai apa nih? Wah, 3 tera coy. Ini wah, pakai M.2 ya. M.2 sama ini kita kasih yang 1001 teranya, kita ini dulu lah. Kita simpen dulu aja yang 1 teranya ya. Ini SSD nih. Cakep ini. Kan? Nah, nggak bisa plug, kita tumpuk di situ ya biar panas-panas itu. Power supply 400 watt buat water cooler gua rasa nggak cukup, jadi kita kasih di sini guys. Kan mahal kan, kita ngabisin, jadi wajar lah kalau CPU-nya kita tuker gitu kan. Paling nggak itu kita kasih lah 500 watt. Gue tambahin power supply-nya di sini plug. Nah, oke. Kemudian coolernya gua kasih water coolernya. Oke. Siap, kita tutup ya. Nah, sedap. Oke guys, sekarang kita running PC-nya. Apakah dia sudah ada OS-nya? Oh, sudah ada ternyata. Dia sudah menginstal OS gratisan Ubuntu. Ubuntu itu Linux guys ya. Jadi buat yang belum tahu, mungkin kalian semua udah pernah tahu, tapi buat yang kalian belum tahu, Ubuntu tuh Linux, bukan usus buntu. Nggak lucu bang? Lucu sih menurut gue. Kita pasang driver pack-nya dulu di sini. Dia udah ada belum driver pack-nya ya? Oke. Sudah, Geekbench-nya kita pasang. Kita search driver dulu ya. Oke, cakep, mantap. Nah, sekarang kita mulai benchmarknya. Ya, ini benchmark tadi motherboard, sekarang benchmark CPU sesuai gambar-gambarnya ya. Ini RAM-nya di benchmark. Ini video card-nya ini. Aduh, berat banget nih, main game apa sih ini, dia sampai 21 FPS doang lo dapatnya lo. Gila. Tapi dia nggak minta gede-gede, harusnya sih nyampe ini 1000 ini. Nah, kan cuma 480. Ternyata saya salah guys. 480 dia minta VGA, gila kali ini orang ini. Video card benchmarknya mesti itu loh. Gaswat. Ada yang bisa kita perhatikan lagi ya sepertinya guys. Gimana kalau misalkan ini, gue punya ide sih. Jadi buat menutup ya, untuk menutup kerugian kita, bukan kerugian sih maksudnya, dana yang kita ini kayaknya gue mau pakai ganti aja ke prosesornya dan motherboardnya ke yang lebih murah bos, gitu. Bisa kan? Bisa, pasti ada jalan. Jadi kayak barter aja atau bertambah. Ini dia, kita pasang di sini plug. Nah, CPU-nya kita beli juga yang LGA, soketnya kita kasih
i3 guys. i3 pun sebenarnya udah cukup lah ya. Oke. Kemudian gua mau sebentar, kita pasang dulu i3 nya di sini. Oke guys ya. Jadi sebiji jagung aja cukup, tapi gua nggak biasa. Oke, udah 100%. RAM-nya 16 GB. Oh, terlalu inilah kalau menurut gua 16 GB itu terlalu kebesaran. Kalau cuma untuk i3 ya. Sepertinya 8 GB aja cukup kayaknya nih, 8 GB. 8 GB cukup. Oke. Video cardnya ini loh, gue mau beli apa ya video cardnya ini di sini. Yang 1000 kayaknya kita 1050 Ti sampai nggak ya? Kayaknya sampai ya. Coba. Paling nggak 4 GB. Mana sih 1050 Ti? Nah, 184 boy. Dia ngasih duit kita berapa sih? 149. Oh, 176 loh. Gila loh nih orang. Apalah, kita top core nih. Kalau gitu nggak bisa. Kita kasih harddisk enggak ini juga sih, kita pakai SSD nya kita ini aja ya, supaya untuk menutupi guys. Jadi gue udah kasih power supply ini, terus kemudian gue kasih coolernya. Ini minta water cooler. Oke ya, sudah kita tutup. Oke, kita keluar. Sekarang kita lakukan kembali benchmarknya. Gue lupa nyalain. Dan apakah masih ada instalan gua? Seharusnya sih masih ada ya. Nah, kita running lagi benchmarknya. Oke, FPS nya naik ya, tapi nggak beda jauh sama tadi ya. Gue curiga nih nggak nyampe 1000 nih, karena sekitar 25 tadi. Ya oke lah, semoga aja sampai 1000 nih. Aduh, sedikit lagi guys, ternyata sedikit lagi ya. Tanggunglah ya, tanggunglah. Gue udah nggak hafal soalnya nih. Tekor nih gue kayaknya nih. Gue pakai ini GTX 1650 lah nih ya, kita kasih lah ya. Klok. Nah, oke, kita tutup sekarang. Tep. Kita running lagi guys. Seharusnya sih oke. Ini harus sudah oke nih ya. Lihat, bisa dilihat sini CPU-nya cukup adem dengan water cooler ya. Emang water cooler itu relatif lebih dingin dibanding HSF ya, tapi HSF aja sebenarnya sudah cukup sih. Bisa dilihat VGA-nya di sini mulai kepan. Nah, ini gue bingung guys. FPS-nya sama aja loh, 21, 24 loh. Gue ngeri sedep ini. Atau memang begitu ya? Harusnya sih gamenya ini ada perbedaan ya. Jadi kalau semakin tinggi grafik cardnya, wow, kenapa tidak bisa? Aku tidak mengerti, entah karena bottleneck di CPU-nya atau gimana.
penasaran nih guys. Oke, sekali lagi ya, sebelum gue akhiri perjumpaan kita, gue bakal sekali lagi ngebuka nih. Gue coba ganti lagi prosesornya ke yang lebih keren lah ya, minimal i5 tadi kita beli. Apa ini buat persediaan sih, gue sebenarnya kalau kayak gini sih nggak rugi juga, maksudnya bisa buat persediaan ya. Paling nggak i5 yang Gen 9. Wah, mahal juga ini coy. Lepas dulu dipukulnya, kita ganti ke yang bukan i7 coy. Yang i5. Oke, confirm. RAM-nya RAM-nya 8 GB. Coolernya kita pasang coolernya, udah jadi, kita tutup lagi guys. Tep tutup. Kita running lagi benchmarknya. Kalau ini nggak bisa, nanti gue bakal cari lagi, tapi mungkin nggak bakal gue record guys karena sudah kelamaan ya. Start benchmarknya. Oke, masih di CPU-nya. Kita lihat. Nah, ternyata guys, oke, ini keren juga sih game. Keren juga sih game. Keren asli. Jadi kita nggak cuma dari VGA card juga guys, tapi kita pengaruh ada bisa bottleneck dari CPU-nya. Lumayan lah, oke lah, untuk ini udah mulai gue dapat nih feelnya nih. Oh gitu. Jadi kalian bisa belajar di sini. Jadi untuk merakit PC itu harus balance supaya tidak bottleneck guys. Tadi VGA-nya itu nggak keluar karena ketahan sama si CPU-nya tadi gitu loh. Oke, sekarang sudah tenang hati aing. Oke guys, sampai di sini dulu saja perjumpaan kita. Besok kalau misalkan seru ini, gue lagi senang sih main, nanti gue bakal buat lagi videonya. Jadi supaya kalian juga mungkin ingin merakit PC lah ya. Jadi ada keinginan untuk merakit PC, semakin semangat nabungnya gitu kan. Oke, salam gamers, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.